Baiklah, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, berapa gram CaBr2 dengan Mr200 yang harus dilarutkan ke dalam 250 gram air agar larutan membeku pada suhu minus 5,58 derajat Celcius. Diketahui Kf air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Baik, kita tulis dulu yang diketahuinya. Pada soal nomor 2 ini diketahui ada CaBr2. Oke, kita ingat ya bahwa CaBr2 itu merupakan garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Artinya CaBr2 ini merupakan elektrolit kuat. Oke, selain itu di soal ini tidak diketahui berapa nilai derajat ionisasi atau alfa dari CaBr2. Artinya derajat ionisasi atau alfanya dianggap 1. Sehingga faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ion. Di sini kita hitung dulu jumlah ionnya ya. Di sini ada CaBr2. CaBr2 itu kalau diionkan maka akan menghasilkan Ca2+, dan 2Br-. Di sini jumlah ionnya Ca-nya koefisiennya ya, koefisien Ca-nya 1, koefisien Br-nya ada 2. Berarti jumlah ionnya ada 3. Artinya di sini kita tulis jumlah ionnya sama dengan 3. Berikutnya diketahui ada Mr-nya, Mr CaBr2 yaitu 200. Kemudian dilarutkan ke dalam air. Massa airnya adalah 250 gram. Oke, kemudian diketahui ada Kf air. Kf airnya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, kita ingat bahwa air itu membeku, titik didih pelarut murni ya, di sini air pelarutnya. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian di situ ada titik beku larutan. Diketahui ada larutan membeku. Berarti di sini diketahui titik beku larutan atau simbolnya adalah Tf. Titik beku larutannya yaitu minus 5,58 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa dari CaBr2 yang harus dilarutkan agar membeku pada suhu itu. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ingat dulu rumusnya. Oke, kalau kita ingat rumusnya, rumus mencari titik beku larutan itu adalah, atau penurunan titik beku larutan ya. Penurunan titik beku larutan itu simbolnya delta Tf. Oke, di sini delta Tf rumusnya sama dengan Tf0 titik beku larut murni dikurang dengan titik beku larutan. Ini rumusnya. Oke, di situ kita diketahui ya. Titik beku pelarut murninya yaitu air adalah 0 derajat Celcius dikurang titik beku larutannya yaitu minus 5,58. Berarti penurunan titik beku larutannya sama dengan 5,58 derajat Celcius. Berikutnya kita ingat bahwa delta Tf itu rumusnya sama dengan molal kali Kf dikali I atau faktor Van Hoff. Ya, di sini delta Tf-nya udah kita dapat dari nilai ini ya. Tinggal kita masukkan angkanya delta Tf. Oh, tunggu sebentar, kita turunkan dulu rumusnya. Delta Tf sama dengan rumus mencari molal yaitu banyaknya gram terlarut per Mr-nya dikali Kf dikali dengan I. Ya, baru kita masukkan angkanya ya. Maaf, ini ada yang ketinggalan. Gram terlarut per Mr, molal itu rumusnya gram terlarut per Mr dikali 1000 per gram pelarut dikali Kf dikali I. Oke. Nah, ini baru kita masukkan angkanya. Delta Tf-nya tadi kita dapat 5,58 ya. 5,58 sama dengan massa terlarutnya yang dicari per Mr-nya 200 dikali 1000 per massa pelarutnya, massa airnya 250 gram dikali Kf-nya 1,86 dikali jumlah ionnya tadi 3. Ya, di sini kita sederhanakan dulu. Ini 4 ya. Oke, kemudian berikutnya
tinggal kita hitung, kali silang dulu ya, kali silang dulu, baru nanti gram terlarut sama dengan 5,58 dikali 200 dibagi 4 dikali 1,86 dikali 3. Jadi gram terlarut sama dengan 5,58 dikali 200, hasilnya adalah 1116. 16 dibagi dengan 4 dikali 1,86, hasilnya adalah 22,32 ya. Sehingga nanti gram terlarut tadi kan hasilnya adalah 50 gram. Gitu. Paham ya?